Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amani Al-Hayat dengan NPM 21067131115. Di sini saya akan menyampaikan kembali apa yang dibahas pada kelas material polimer di pekan terakhir perkuliahan. Nah, membahas tentang konduktivitas listrik pada polimer. Eh, dari segi prinsip, polimer strukturnya harus seperti apa, terus processing-nya apa saja, dan aplikasinya untuk apa. Nah, dari prinsip sendiri, sifat kelistrikan itu dibagi menjadi 3. Pertama yaitu konduktor, dia dapat menghantarkan listrik; isolator, dia tidak bisa menghantarkan listrik; semikonduktor, dia pertengahan antara konduktor dan isolator. Kemudian, konduktivitas ada karena ada elektron yang bergerak dari satu atom ke atom yang lain. Atau di sini penggambarannya adalah elektron yang bergerak melewati band gap untuk dari valence bonds ke conduction band. Jadi untuk melewati overlap, elektron membutuhkan sebuah energi. Nah, polimer itu dibagi menjadi 2. Ada yang insulating polimer dan ada conducting polimer. Nah, struktur polimer seperti apa yang bisa mengantarkan listrik agar sebuah polimer dapat menghantarkan elektron? Jadi dia harus ada elektron yang lebih atau elektron yang bisa bergerak. Contohnya itu strukturnya dia harus conjugated, yaitu struktur selang-seling antara single bond dan double bond. Nah, mekanisme elektron bergerak pada polimer, dia harus dilakukan doping. Jadi, doping itu membuat cacat di dalam conjugated polimer yang tujuannya untuk memberikan ruang untuk elektron tersebut dapat bergerak. Jadi, kalau di struktur selang-seling ini ada kekosongan, elektronnya bakalan bisa bergerak. Nah, analoginya kayak tabung isi kelereng, dia penuh. Tapi dia tidak akan bergerak. Kalau dia penuh, dia tidak akan bergerak. Tapi kalau dikasih ruang kosong, dia bisa bergerak kayak turun-turun gitu. Nah, berikutnya, jadi kesimpulannya, untuk membuat polimer konduktif, yang pertama dibutuhkan struktur conjugated atau struktur selang-seling, kedua dibutuhkan dopan, dan hal-hal yang mempengaruhi konduktivitas listrik pada polimer itu dari faktor internalnya, yaitu strukturnya. Amorf, kalau dia semakin amorf, maka dia bakal semakin mudah untuk konduktivitasnya listriknya. Terus dopan, kalau dia semakin amorf, dopan semakin mudah untuk masuk ke polimernya. Yang kedua, kalau molekul weight-nya semakin tinggi, maka dia konduktivitas listriknya juga semakin tinggi. Yang ketiga, dopan. Semakin banyak dopan, dia semakin konduktif. Yang keempat, jenis dopan. Seberapa reaktif dopan ke polimer. Nah, tipe dopan yang pertama yaitu N-type. N-type itu membuat polimer bermuatan negatif. Yang kedua ada P-type. Nah, polimer bermuatan positif. Nah, berikutnya ada faktor luar. Yang pertama suhu, kedua solvent, ada solvent atau tidak, ketiga solubility meningkat, fleksibilitas akan meningkat. Nah, aplikasi untuk conducting polimer yaitu yang pertama ada superkapasitor, coating, sensor, biomedical. Nah, dari polimer strukturnya, intinya yang dapat menghantarkan listrik, dia harus alternating. Nah, yang pertama ada polyacetylene. Dia itu strukturnya tipis dan fleksibel. Karena dia fleksibel, maka solubility-nya akan meningkat dan dia mudah untuk polimerisasi. Yang kedua, ada polyphenylene. Nah, karena dia memiliki struktur yang memiliki benzena atau fenil, maka dia rigid atau solubility-nya itu rendah, jadi dia susah untuk dipolimerisasi, tapi dia tuh stabil pada suhu tinggi. Nah, prosesinya apa aja untuk conducting polimer? Yang pertama ada depositing polymers, kedua ada screen printing, ketiga ada drop casting, yang keempat ada inkjet printing.
Terus untuk aplikasi dari conducting polymer itu dia bisa dipakai di superkapasitor, nanocoating, katalis, biomedical, sensor, corrosion inhibitor, antistatic materials, rechargeable battery, sensor, biocompatible polymer, conductive adhesive, dan yang terakhir display. Sebenarnya masih banyak lagi, itu hanya beberapa yang disebutkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.